Ya, pertama makasih buat tuan rumah nih, Kang Dede ya. Saya dari Purwakarta ke Karawang dan disambut dengan hangat sama Kang Dede. Terima kasih. Ya, disambut dengan basah juga selain hangat. Empang. Iya. Ya, jadi di kampung-kampung itu kan Bang sudah terbangun tuh aturan-aturan yang disebut dengan mitos gitu ya. Ya, kalau dalam istilah Sundanya itu pamali. Nah, terus sekarang ada beberapa orang yang sok-sokan mengedukasi bahwa pamali itu tahayul dan itu tidak bernilai apa-apa dan kita jangan percaya. Padahal pamali itu kan sistem sosial yang memang dibangun oleh orang tua kita dulu agar masyarakatnya tertib. Nah, bagaimana Bang ini tanggapannya? Jadi prinsipnya nih ya, yang pertama nih kalau kita bicara tentang pamali, mitos dan lain-lain ya, yang pertama yang harus kita acuan. Jadi acuan adalah itu kan pesan orang tua nih ya. Yang namanya pesan orang tua bagaimanapun itu nggak ada yang niat yang ngejahatin anaknya. Itu yang pertama. Jadi selalu ada tujuan baik. Nah, mungkin yang komen-komen yang ngaco, yang asal-asalan sebenarnya dia belum jadi orang tua. Cuma ngerasa tua gitu, dan gue doain beneran tua sekalian gitu kan. Iya, kalau dia ngerasa udah jadi orang tua gitu kan, dalam artian nggak mesti orang tua yang istilahnya punya anak. Orang tua itu bisa jadi kayak seorang guru kepada muridnya ya kan. Nah, terus seorang kiai atau ustadz sama santri-santrinya. Nah, ini udah sebutannya orang tua juga gitu kan. Nah, jadi acuannya ke situ saat kita bicara pamali, mitos, tahayul, yang katanya tahayul gitu kan. Nah, Ane kasih contoh nih ya. Kalau umpamanya misalnya jangan ditebang itu pohon. Ya kan? Ya. Nanti kalau ditebang bisa terjadi bencana di desa ini. Nah, misalnya gitu ya kan. Nah, mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya semua beranggapan, wah ini pohon ada penunggunya, wah ini pohon ada anunya gitu kan. Ya pokoknya yang goib-goib yang serem-serem itulah, yang kayak di YouTube juga banyak tuh tayangannya. Iya. Nah, tapi yang harus kita pahamin dulu kan kita pernah nih belajar sekolah ya. Kalau yang namanya kita ngebabat pohon, ngegundulin hutan, efeknya apa? Panas, banjir, iya kan? Nah, itu masuk dalam bencana nggak? Jangan. Nah, itu sebenarnya ke situ. Kenapa itu pohon jangan ditebang? Bukan karena angker ada penunggunya dan lain-lainnya, tapi karena adanya kalau orang tuanya ngasih pesan gitu karena si orang tua tahu kalau ini ditebang itu bakal terjadi banjir. Dan pohon-pohon yang dilarang ditebang boleh dicek itu rata-rata adanya daerah pegunungan. Nggak ada tuh yang daerah-daerah rata itu nggak ada. Boleh dicek mitos-mitos yang seperti ini biasanya daerah pegunungan. Nah, otomatis itu bisa jadi longsor, bisa jadi banjir, kan bencana. Nggak salah dong orang tuanya ngomong jangan ditebang tuh pohon, kan bisa jadi bencana. Nah, yang salah itu pemikirannya yang nerima pesan ini belum nyampe. Nah, kalau umpamanya ada yang bilang, wah itu cuma tahayul, itu cuma mitos, itu kepintaran. Dia nggak menganalisa dulu kenapa diwasiatkan seperti itu, kenapa dibuat istilahnya amanah seperti itu supaya jangan ditebang. Dia bicara tentang goib, dia sendiri nggak paham apa itu goib. Iya kan? Dia sendiri nggak bisa nangkep siloka, sanepa yang terkandung di pesan orang tua. Kan ini lucu, gimana mau bicara tentang goib yang ucapan nyata aja dia nggak bisa tangkap. Ini lucu. Iya, makanya gue sih ya gimana ya, anggap aja sih bocah zaman now ya kan. Iya, mungkin kan karena kurang perhatian jadi dengan celutukan-celutukannya jadi akhirnya bisa dapat perhatian gitu kan. Nah, tapi bodo amat kan. Nah, terus contoh lainnya kalau umpamanya misalnya kita main ke wilayah pantai selatan, ya pantai selatan katanya nggak boleh pakai baju hijau pupus. Ini tahu nggak kenapa? Karena masyarakat nganggapnya gini, wah nanti bakal jadi korban Ratu Pantai Selatan, wah bakal nanti
apa digulung ombak dan segala macam. Orang tua itu berpesan kenapa? Sekarang gini aja dah, kalau yang bilang ini tahayul berarti dia nggak pernah rekreasi. Gitu aja. Coba lihat ke pantai selatan, kalau pakai baju hijau kukus terus berendam di laut, itu nggak kelihatan. Jadi kalau dia nganyut, siapa yang menyelamatin? Pakai baju yang lain, jadi kalau dia ke bawah arus banyak orang ngeliat, diselamatin buru-buru. Itu di kolam renang aja nggak boleh loh pakai baju putih, karena nanti penjaga kolam renang itu nggak ngeliat kalau tenggelam atau apa gitu. Nah ini diarahinnya kayak gitu. Nah terus tahayulnya di mana? Tahayulnya muncul karena tidak ada yang mengerti, termasuknya ngomong tahayul sih. Iya benar. Karena ini sebenarnya bukan tahayulnya gitu, yang harus kita bahas, yang harus kita kaji bukan tahayul ya kalau emang mau edukasi gitu kan. Nah kan salah arah banget gitu. Ini diciptakan cerita sedemikian rupa dengan acuan supaya anak cucu selamat. Itu poinnya. Karena apa? Acuannya ini pesan orang tua, yang namanya orang tua nggak bakal menjerumusin anak. Itu aja sih yang harus kita pegang. Nah kesalahannya kenapa anak cucunya berpikir ini sesuatu yang berhubungan sama dunia itulah gitu. Jadi kalau kita mau berpikir aja sedikit, oh ternyata pesannya seperti ini gitu. Nah gak bakalan itu ditebang gitu. Terus kalau umpamanya kita misalnya ngedatengin tempat-tempat yang keramat, itu kan katanya dilarang kencing sembarangan, dilarang ini. Ya sekarang yang namanya tempat keramat, yang dimakamin di situ otomatis bukan orang biasa. Terus lu pada kencing sembarangan kan ngaco. Harusnya wanginya wangi rapi, wangi bagus gitu, wangi yang enak, ini bau pesing kan ngaco gitu. Nah disinilah yang akhirnya kita mau nggak mau yang mengerti lah ya, kalau paham sama mengerti kan beda, yang mengerti lah, coba ngejaga ini, coba ngelestariin ini. Lagi pula tempat-tempat yang katanya mitos dan lain-lain ini, garansi kok sebenarnya tempat-tempatnya masih terjaga, tradisinya, keasliannya, semuanya masih bagus, ekosistemnya masih bagus. Nah terus karena kalimat oh itu tahayul, akhirnya orang berlaku sembarangan. Ujung-ujungnya yang tadinya pohon-pohonnya rindang ya kan, yang tadinya bagus pemandangannya ngaco pasti. Karena apa? Nggak ada norma-norma yang secara nggak langsung membatasi. Oh paham ya? Gue juga nggak paham sih apa yang ada lagi kita ya. Menarik bang ini. Oh iya dong, awal kok ngagul dikit. Nah, sekarang masalahnya ini sebetulnya udah banyak orang yang tahu bang. Banyak orang yang tahu kalau menebang pohon ini akan menyebabkan banjir. Tapi masih aja orang itu menebang pohon. Nah, jadi orang sekarang yang tahu tentang akibat dari apa yang dilakukannya, orang sekarang kan udah tahu. Dengan orang dulu dia nggak tahu tuh, tapi dia nurut, akhirnya pohon terjaga. Jadi sebetulnya tahu dengan sadar ini sama nggak bang? Jadi kan kayak misalnya sampah nih, buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir. Tapi masih sebetulnya mereka tahu nih buang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir. Tapi kenapa masih buang sampah sembarangan? Kalau dulu itu cukup. Jadi kalau dulu cukup dengan pamali. Orang tahu itu belum tentu sadar. Orang sadar itu udah pasti tahu. Nah, dia tahu nih, ini buang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan lain-lain. Tapi kalau dia nggak sadar, tetap aja dibuang sampah kok. Ya. Gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau orang sadar, dia tahu dan dia nggak bakal pernah buang sampah. Yang ada dia malah mengingatkan yang lain supaya nggak buang sampah, karena dia sadar ini untuk kepentingan bersama. Dan banyak banget sih yang ya kita lihat lah yang sok-sok tahu gitu kan. Ya elah itu mah norak lah gitu. Iya, gua kadang emosi kalau lagi konten begini tetap gitu, pengen gerakan slow motion. Iya. Iya tahu kan, ngeludah slow motion sampai yang paling kental keluar, slow motion banget gitu. Jangan langsung gitu.